Artis Ahmad Zhoni kembali ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika. Ahmad Zhoni ditangkap di lobi apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 1 paket kecil ganja, 4 paket sabu, beserta alat hisap dan pipet dari dalam kamar yang disewa pesinetron ini. Saat ini polisi masih memeriksa intensif Ahmad Zhoni untuk mengetahui dari mana artis ini mendapatkan barang haram tersebut, termasuk menyelidiki siapa pemasoknya. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita melakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini ditemukan beberapa narkotika jenis. Seakan tak pernah jera, untuk ketiga kalinya Ahmad Zhoni ditangkap polisi atas kasus kepemilikan narkotika. Ironis, di tengah proses perceraiannya dengan Iris Bella, Ahmad Zhoni yang baru 2 bulan bebas dari penjara kembali terjerat kasus serupa. Awalnya tahun 2017, Ahmad Zhoni ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Maret 2023, Ahmad Zhoni kembali ditangkap Polres Jakarta Selatan karena memiliki lebih dari 1 gram sabu. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh berlarian saat hujan deras mengguyur area Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Berusaha mengurangi genangan air hujan di halaman Masjidil Haram agar tidak membahayakan jamaah. Selain mengenangi area Masjidil Haram, hujan deras beberapa hari terakhir juga mengakibatkan sejumlah kawasan di Mekah tergenang banjir. Salah satunya di kawasan Al-Mansur. Puluhan mobil yang terparkir tak sempat dievakuasi tergenang banjir. Hujan dengan intensitas tinggi juga mengguyur kawasan Hudaibiyah sekitar 29 km di sebelah selatan Mekah. Hal serupa juga dirasakan warga yang tinggal di kawasan Al-Hijrah, Mekah. Sementara pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi, jalanan di kawasan Al-Zaidi di sebelah barat Mekah juga tergenang banjir. Genangan banjir menghambat puluhan kendaraan yang akan melintas, mengakibatkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membekuk pelaku perampokan bersenjata api yang beraksi di gudang ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis di tengah kemacetan di wilayah Kendal. Rentetan tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menyergap kawanan perampok yang terjebak kemacetan di wilayah Kendal. 5 orang pelaku diamankan dari dalam minibus, sempat melakukan perlawanan dan berupaya kabur. Perburuan kawanan pelaku ini terjadi usai perampokan pada Selasa lalu di salah satu gudang ekspedisi di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku sempat melepaskan tembakan dan menyekap para pekerja gudang. Kelima pelaku ini diketahui merupakan residivis kambuhan, langsung digelandang ke Polresta Banyumas. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya sepojok senjata api, 5 butir peluru, uang tunai 8 juta rupiah, serta kendaraan minibus dan mobil box. Dari pelaku ini menodongkan senjatanya dengan mengatakan jangan ikut-ikut, nanti kamu saya matikan, bahasanya kira-kira seperti itu. Kemudian saksi kembali ke tempat dagangannya dan kemudian berusaha untuk menelpon korban, dalam hal ini adalah sopir truk tersebut yang ada di dalam kantor. Kemudian aksi pada saat dia telepon ini diketahui oleh salah satu pelaku. Para pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, terancam 12 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saludin Ayubi, iNews melaporkan. Akibat kondisi kabel semrawut, kabel listrik dan kabel optik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Akibatnya ratusan rumah di Kembangan dan Cengkareng mengalami pemadaman listrik. Kebakaran kabel listrik dan kabel optik ini terjadi di Jalan Bojong Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Api dengan cepat membesar merembet ke tumpukan kabel semrawut yang menjuntai dekat pemukiman warga. Kondisi kabel semrawut diduga menjadi penyebab korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran material kabel yang terbuat dari plastik dan karet. Warga menyebut kebakaran kabel di lokasi ini sudah beberapa kali terjadi. Apa nih, Pak? Ya dampaknya gelap ini. Mati lampu pemadaman. Iya, mati lampu pemadaman listrik ini. Oke, udah berapa lama nih Pak pemadaman, Pak? Dari tadi jam maghrib sampai sekarang. Itu udah semeraut banget itu. Udah sering kebakar malah. Bukan satu kali, udah lama. Oh, bukan kali ini. Bukan kali ini, udah sering. Kita tadi pertama menggunakan apar. Cuma untuk
kebakarannya tidak bisa dikendalikan dengan menggunakan apar, akhirnya kita menggunakan air. Akibat kebakaran, ratusan rumah di Kembangan dan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat mengalami pemadaman listrik. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok terus melonjak. Kenaikan tertinggi pada cabai rawit di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Harganya bahkan nyaris menembus Rp500.000. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai karena kurangnya pasokan dari petani. Harga cabai rawit terus melangit mendekati Natal dan Tahun Baru. Di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, harga cabai rawit per kilogramnya Rp450.000 hingga Rp480.000, nyaris menyentuh Rp500.000. Harga cabai rawit terus naik sejak awal Oktober, sementara cabai merah besar dijual Rp130.000. Pedagang mengaku kenaikan harga akibat kurangnya pasokan dari petani lokal imbas gagal panen. Padahal cabai rawit paling banyak diburu pembeli, namun belakangan langka di pasaran. Itu berapa? Kena 450 satu kilo, 1 liter 160. Kalau per kilo 480. Tapi sekarang sudah kosong? Kosong, tidak ada. Kenapa bisa kosong? Karena musim kemarau. Musim 130. Itu sejak kapan kenaikan itu, Bu? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan. Pengaruhnya apa, Bu? Kenapa? Kemarau, musim kemarau. Imbas melejitnya harga cabai, warga kini tak lagi membeli cabai. Kondisi ini pun berdampak pada menurunnya omset pedagang. Diperkirakan harga jual cabai di kota Bau-Bau masih akan terus naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ratusan warga di Jombang, Jawa Timur menyerbu operasi pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jawa Timur. Warga rela antri berdesakan karena tak tahan dengan harga beras yang saat ini terlalu tinggi. Ratusan warga rela antri menunggu giliran untuk bisa membeli sembako murah dalam operasi pasar yang digelar Pemprov Jawa Timur di Pasar Peterongan, Kabupaten Jombang. Warga antri berdesakan untuk bisa membeli sembako murah. Warga mengaku ikut mengantri karena harga sembako di pasaran kini terlalu tinggi. Dalam operasi pasar murah ini, beras kualitas medium dijual Rp10.200 per kilogram, serta telur di harga Rp24.000 per kilo, minyak goreng seharga Rp13.000 per liter, dan gula seharga Rp14.000 per kilogram. Warga berharap operasi pasar murah ini terus dilakukan agar harga sembako di pasaran bisa segera turun. Beras sama minyak gula. Kenapa, Bu, beli di sini, Bu? Murah. Harganya murah ya? Ya. Ini dapat harga berapa? 5 kilo. Murah. Lebih murah. Rp10.200. Operasi pasar murah ini digelar selama 2 hari hingga hari Kamis ini dengan menyediakan 5 ton beras, 1 kuintal telur dan gula, serta minyak goreng sebanyak 900 liter. Upaya ini diharapkan bisa menekan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, memuji Ganjar Pranowo yang mampu menguasai panggung debat pertama Capres 2024 di KPU RI Jakarta. Performa Ganjar saat debat dinilai mampu meningkatkan elektabilitas paslon nomor urut 3 pada kontestasi pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil meyakinkan pada debat Capres pertama 2024 di KPU RI Jakarta. Ganjar mampu menguasai tema yang diangkat dalam debat, yaitu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Penguasaan masalah dalam debat yang dikuasai Ganjar ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Saya lihat Pak Ganjar itu tadi jawabannya sangat brilian, fokus, dan pembawaannya tenang, tidak ada emosi. Jadi betul ya, pemimpin harus begitu, nggak boleh meledak-meledak. Harapan saya tentunya, karena saya salah satu pengusung, yang kedua sampai kelima ya lebih baik lagi, atau paling tidak mempertahankan polling yang tinggi saat ini. Mas Ganjar terlihat sangat menguasai masalah.
dan mampu menyampaikan solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada kepastian, ya, baik itu masalah-masalah hukum, kemudian pelayanan publik, kemudian juga keadilan. Debat Capres pertama dengan durasi 150 menit ini mampu mendongkrak elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada kontestasi 2024 mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Fakih, iNews melaporkan. Cawapres Partai Perindo Mahfud MD menemui ulama karismatik Banten Abuya Muhtadi saat kunjungan ke Pandeglang, Banten. Kedatangan Mahfud disambut hangat dan khusus Kiai Abuya yang merupakan rekan lama. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertemu dengan ulama karismatik Banten Abuya Muhtadi di Pondok Pesantren Rodotul Ulum, Pandeglang, Banten. Mahfud melakukan pertemuan tertutup dengan Abuya Muhtadi serta sejumlah ulama. Mahfud mengungkapkan Kiai Abuya Muhtadi Dimyati merupakan rekan lamanya sehingga ia diterima secara khusus. Usai pertemuan, Mahfud MD juga berziarah ke makam Dimyati Al-Batani, ayah Kiai Abuya Muhtadi. Nah, Kiai Abuya Muhtadi Dimyati itu adalah teman saya lama. Sehingga ya banyak orang mau datang ke sini ya pasti diterima, namanya Kiai gitu ya. Pasti tamu siapapun pasti diterima, termasuk saya diterima. Tapi saya diterima tadi dengan acara lebih khusus. Makan berdua, lalu hadir ke majelis mudzakarahnya, lalu diminta ceramah dan sebagainya. Itu dulu sudah sering saya lakukan ke sini bersama Abuya Muhtadi. Di Lebak, Banten, Cawapres yang didukung Partai Perindo ini juga bertemu dengan ratusan relawan. Tak hanya meminta dukungan Pilpres 2024, Mahfud juga terbuka terhadap kritik dan saran dari para pendukungnya. Dari Pandeglang, Banten, Rian Rahman, iNews melaporkan. Istri Capres dari Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti, menghadiri pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Istri calon Presiden nomor urut 3, Siti Atikoh Supriyanti, menghadiri pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis dengan tema Ibu Sehat Keluarga Kuat di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Atikoh disambut meriah oleh masyarakat secara langsung melihat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Atikoh mengingatkan kepada masyarakat, khususnya para ibu, agar terus menjaga kesehatan serta buah hatinya agar terhindar dari stunting. Memiliki anak-anak kecil, yang memiliki anak kecil, diedukasi juga terkait dengan gizi dan pencegahan stunting agar benar-benar bisa dimulai dari tingkat keluarga untuk preventifnya. Itu kegiatan yang lain tadi juga ada edukasi terkait agar perempuan itu benar-benar berdaya, salah satunya dari sisi kesehatan. Karena kalau kesehatannya mereka terjamin, kesehatannya mereka itu bisa terjaga, mereka akan jadi ibu-ibu yang produktif juga. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk datang dan bertanya dalam kampanyenya di Pasar Sail Indah, Pekanbaru Riau. Hari ke-16 kampanye, Anies Baswedan menggelar Desak Anies di Pasar Sail Indah, Pekanbaru Riau. Berbeda dari biasanya, Desak Anies kali ini diadakan di pasar, padahal sebelumnya Desak Anies selalu digelar di kafe. Menurutnya perubahan pemilihan lokasi karena ingin menggerakkan perekonomian dengan mayoritas para pedagang sebagai garis terdepan dalam menggerakkan perekonomian. Nantinya Desak Anies akan diselenggarakan di lokasi sesuai dengan berbagai komponen masyarakat terkait. Sejak awal di bulan Ramadan, 300 tempat tidur disiapkan Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildram Sumatera Utara untuk para caleg yang gagal dan mengalami gangguan jiwa pada pemilu 2024 mendatang. Untuk mengantisipasi banyaknya caleg yang mengalami gangguan jiwa pasca kalah di pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildram Sumatera Utara menyiapkan layanan psikolog dan 300 tempat tidur serta kamar rawat inap. Sejumlah kamar berbagai kelas telah disiapkan, diantaranya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk melayani para caleg gagal, RSJ juga menyiapkan 5 orang dokter jiwa, 4 dokter psikolog klinis, serta laboratorium. Punya kapasitas tempat tidur 300 tempat tidur, ya.
Ini ada lagi yang akan penambahan 100 tempat tidur. Jadi kita punya sebenarnya tempat tidur itu ada 450. Kalau kita 2024 apa? Sebenarnya kita siap untuk menerimanya. Meski telah siap menampung caleg yang mengalami gangguan jiwa, pihak rumah sakit berharap para caleg yang mengikuti kontestasi tidak terlalu berambisi dan menyiapkan diri jika kalah agar tidak berdampak pada gangguan kejiwaan atau stres. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Bojonegoro, Jawa Timur mendatangi puskesmas tempat untuk meminta surat keterangan sehat sebagai syarat pendaftaran anggota KPPS. Pemilu 2024 mendatang, KPU Bojonegoro membutuhkan lebih dari 29.000 petugas KPPS yang akan bertugas di 4.278 TPS. Sejak pagi, ratusan warga Bojonegoro, Jawa Timur mendatangi Puskesmas Wisma Indah di Jalan Patimura untuk mengurus surat keterangan sehat yang akan digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024. Dalam pemilu mendatang, KPU Bojonegoro memerlukan 29.946 petugas KPPS yang akan bertugas di 4.278 tempat pemungutan suara. Setiap TPS akan ditugaskan 7 orang anggota KPPS. Seluruh biaya pembuatan surat keterangan sehat ini ditanggung oleh pemerintah setempat. Apa Mas? Yang dicek apa aja kesehatannya? Tadi gula darah sama kolesterol terus sama tensi tadi. Ini mau daftar di KPPS mana? Kauman. Dalam beberapa hari ke depan, puskesmas di Kota Bojonegoro diperkirakan masih akan ramai didatangi calon anggota KPPS yang akan mengurus surat keterangan sehat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 7 hari pencarian jasad pensiunan guru. Warga menemukan tulang di dalam sumur SDN Tarikolot 5, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, tubuh mantan guru SD tersebut ditemukan tanpa kepala, tangan, dan kaki. Dengan alat seadanya, warga Tarikolot, Citerep, Kabupaten Bogor menyelam ke dalam sumur di SDN Tarikolot 05. Warga memompa air sumur, bahkan seorang warga rela menyelam sedalam 2 meter dan menemukan tulang belulang. Diduga tulang kaki dan tulang rusuk jasad pensiunan guru. Korban pensiunan guru dinyatakan hilang sejak 20 Januari 2023. Tubuh korban sebelumnya ditemukan oleh guru yang hendak membersihkan sumur pada Kamis pekan lalu tanpa kepala, tangan, dan kaki. Pencarian jasad korban dilakukan swadaya karena warga berharap polisi dapat mengungkap kematian korban. Itu kan ibarat apa simpati aja ke pihak korban gitu. Ya, masalahnya kan dari BPBD nggak ada, banyak nggak ada atau belum ada yang turun lah, belum ada yang nyoba. Rencananya pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh bagian tubuh ditemukan dan akan diserahkan ke polisi untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga di Bandung, Jawa Barat menculik anak majikannya yang masih berusia 3 tahun. Pelaku meminta uang tebusan 50 juta rupiah. AF, asisten rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat ini ditangkap usai menculik anak majikannya. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan otak dari penculikan anak balita 3 tahun majikannya, sempat meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Pelaku beraksi dengan modus membawa anak majikannya keliling menggunakan angkot menuju kawasan Setiabudi. Pelaku lalu bertemu pacarnya berinisial GJ yang kini DPO karena diduga ikut membantu dalam aksi penculikan ini. Dari ancamannya ini, pelaku hanya mendapat uang tebusan 3,5 juta rupiah dan langsung mengembalikan sang anak tak jauh dari rumah korban. Penculikan ini diduga karena faktor ekonomi. Ini atas inisiatif kamu atau berdua dengan pacar kamu? Itu pacaran udah berapa lama sama G? Pacaran udah berapa lama sama G? 8 bulan? Hah? 5 bulan? G orang sini juga? Orang Bandung juga? Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti transfer dan chat ancaman dari tersangka pada majikannya. Pelaku bakal dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Pemirsa, Muhyani, seorang penjaga ternak di Kota Serang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka
hanya gara-gara melawan pencuri yang mengancam dan hendak mengambil ternaknya. Mulyani bahkan sempat ditahan. Alih-alih mendapat perlindungan, Mulyani, penjaga ternak yang melawan pencuri di Serang, Banten, ditetapkan tersangka. Kasus yang membelitnya berawal saat ia memergoki seorang pencuri di kandang ternak yang dijaganya pada Februari lalu. Pencuri membawa senjata tajam serta mengancamnya hingga akhirnya Mulyani mengambil gunting dan menusukkan ke pelaku. Pelaku pun kabur dan akhirnya tewas. Polisi menyelidiki kasus ini dan menetapkan Mulyani sebagai tersangka pada September lalu. Duluin Pak Mulyani gitu, karena Pak Mulyani kan intinya takut daripada diserang dia dulu, intinya bela diri gitu. Tolong bantuannya Pak Jokowi, karena suami saya susah. Lampung keluarga. Mulyani sempat ditahan namun akhirnya ditangguhkan penahanannya. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Tak ada batas usia bagi untuk menuntut ilmu. Mbah Wagimun menjadi wisudawan tertua yang lulus dari Universitas Terbuka. Mbah Wagimun meraih gelar sarjana strata 1 program studi ilmu administrasi negara di usia 84 tahun. Mudah-mudahan Bapak dengar ya. Enggak dijus Pak. Harus pakai tulisan begitu Pak. Oh, harus ditulis. Pengakuan bahwa Wagimun sudah tidak bisa mendengar saat ia dipanggil naik ke atas panggung. Bahkan untuk diajak bicara harus diberikan tulisan untuk dibaca. Mbah Wagimun menjadi wisudawan strata 1 tertua Universitas Terbuka Bogor. Lansia ini berhasil menyelesaikan studinya di program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di usia 84 tahun. Penglihatannya pun sudah buram, bahkan saat terakhir menyelesaikan studinya Mbah Wagimun menggunakan alat bantu pendengaran dan kaca pembesar. Semangatnya menyelesaikan studi dimotivasi keponakan-keponakannya yang semuanya sudah memiliki gelar sarjana. Mbah Wagimun pun tak mau kalah. Kan saya dulu pada kuliah Gatut, sekarang nerusan lagi. Ya, supaya punya ini apa jasa gitu. Jadi karena keponakan saya punya gelar semua, tinggal saja yang belum. Jadi, wow, ada. Semangat Mbah Wagimun melanjutkan pendidikan di usia senjanya bisa menjadi motivasi bagi generasi muda agar lebih giat dan tak mau kalah dengan Mbah Wagimun. Pemirsa, polisi menangkap 2 warga Rohingya yang diduga terlibat penyelundupan warga Rohingya ke Aceh. Keduanya ditangkap setelah kabur dari rombongan pengungsi yang tiba di Aceh Besar. Kedua pelaku Muhammad Amin dan Nusroh datang ke Aceh bersama 137 pengungsi Rohingya. Saat tiba di pantai Desa Lamreh, Masjid Raya, Aceh Besar, keduanya kabur meninggalkan rombongan. Dari pemeriksaan kedua pelaku, polisi mengembangkan kasus dengan memeriksa 7 orang pengungsi Rohingya lainnya. Mereka mengaku dijemput oleh pelaku dari tempat penampungan di Kompleks Balai Mesaraya, Aceh, lalu dibawa kabur dari penampungan. Polisi masih memeriksa pelaku dan sejumlah saksi untuk mengungkap sindikat penyelundupan pengungsi Rohingya. Di dalam folder. 2 warga di Mandailing, Natal meninggal dunia akibat demam berdarah. Mengantisipasi penyebaran DBD, pemerintah setempat menggalakkan fogging ke permukiman warga. Dinas Kesehatan Mandailing, Natal, Sumatera Utara mulai gencar melaksanakan fogging ke sejumlah lokasi pemukiman warga mengantisipasi penyebaran wabah DBD saat musim penghujan. Permintaan fogging ini dilakukan atas desakan warga yang pemukimannya banyak terjangkit DBD dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Data Dinas Kesehatan setempat menyebut sudah ada 2 orang warga meninggal dunia akibat DBD, sementara puluhan lainnya masih dalam perawatan. Petugas meminta warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan, terutama tumpukan sampah yang rentan tergenang air yang menjadi sarang nyamuk. Yang mana ini terjadi peningkatan khususnya November dan Desember ini kita
ada 13 kasus dan sudah ada yang meninggal itu di bulan November 2 orang. Wabah DBD bisa dicegah dengan 3M, yaitu menguras dan menutup tempat penampungan air hingga mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, pendidikan, dan investasi. Indonesia harus menjadi 5 negara besar di dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tidak kurang 6% per tahun. Oleh sebab itu, Indonesia butuh pemimpin yang paham persoalan dan mampu menyelesaikannya menuju Indonesia Emas 2045. Dalam dialog kebangsaan, relawan Father for Gama bersama pimpinan gereja dan gembala sidang se-Jabodetabek di Jakarta, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengharapkan sosok pemimpin ini dapat lahir pada Pilpres 2024. Kita perlu pemimpin yang mampu untuk bisa membawa Indonesia Emas, yang bisa menyelesaikan permasalahan lapangan kerja, menyelesaikan masalah produktivitas, masalah pendidikan, ya, kemudian juga masalah investasi yang harus masuk besar-besaran di Indonesia, kemudian masalah juga pertumbuhan ekonomi. Kita meminta para pemimpin umat untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana kita menghadapi tantangan bonus demokrasi yang sekaligus juga target kita 2045 kita masuk di Indonesia Emas. Tentunya semua kita akan pilih pemimpin yang memahami hal-hal seperti ini, bukan sekedar mencari kekuasaan. Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat terwujud jika pemimpin Indonesia ke depan bisa membawa Indonesia yang maju secara ekonomi serta memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Tim Liputan iNews melaporkan.